Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papedepede, mahasiswa Prodi Sosiologi dari kelas 1C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu politik pada bab 1. Yang pertama, kita masuk pada perkembangan dan definisi ilmu politik. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti psikologis, antropologi, dan ekonomi. Dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi, akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Sementara itu, perkembangan ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlibatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga dewasa ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan pesat pada akhir dekade 1990-an sesudah runtuhnya komunisme. Hal ini dapat dicirikan bahwa di negara-negara barat masih berlakunya pendekatan-pendekatan tradisional, tapi ditambah dengan pendekatan-pendekatan yang telah berkembang. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapatkan dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO, terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik. UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Pada masa berikutnya, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dan dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dan bentuk mengambil model dari cabang-cabang dari ilmu sosial lainnya. Yang kedua, masuk pada ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan masyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Dalam hal ini, ilmu politik dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik memiliki kajian-kajian ilmiah, hipotesis yang harus diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya begitu saja. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Itu adalah politik. Selanjutnya, bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenal kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik atau politics adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah: yang pertama, negara atau state; yang kedua, kekuasaan atau power; yang ketiga, pengambilan keputusan atau decision making; yang keempat, kebijakan atau politik; yang kelima, pembagian atau distribution atau allocation. Yang pertama, masuk pada negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Di sini para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik atau politics, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang formalnya dan ruang lingkupnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan ini adalah inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah, memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan atau power stake ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya, dan juga mencangkup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan, dan kaum militer. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan dan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan adalah proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Keputusan diambil secara kolektif, mengikat seluruh masyarakat. Yang keempat, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara meningkat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia dan dianggap baik dan benar. Nilai ini dapat bersifat abstrak, seperti penilaian atau suatu asas, misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret, seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, masuk pada bidang-bidang menjelaskan tentang bidang-bidang ilmu politik. Ilmu politik dibagi atas 4 bidang. Yang pertama, teori politik. Teori politik terdiri atas 2, yaitu teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Bidang yang kedua yaitu lembaga-lembaga politik, terdiri atas undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dan pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Bidang yang ketiga, partai-partai golongan, dan pendapat umum, terdiri atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. Yang ketiga, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi dan pendapatan umum. Bidang yang keempat, hubungan internasional. Yang pertama, politik internasional. Yang kedua, organisasi-organisasi dan administrasi internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya sebatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara umum, politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial yang selalu berubah, atau mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga irasional. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial, karena dalam politik membutuhkan interaksi sosial sebagai bagian dari ilmu sosial. Maka dalam ilmu politik dibutuhkan juga mengerti ilmu sosial lainnya. Dalam ilmu politik kita akan pelajari ilmu antropologi,
untuk memantapkan politik dari segi manusianya. Juga dipelajari ilmu sosial dan budaya untuk memahami kultur masyarakat yang ada. Juga dipelajari ilmu ekonomi karena dalam sistem kenegaraan harus memiliki perencanaan anggaran yang baik. Selain itu, ilmu politik memiliki kaitan erat dengan ilmu lainnya seperti sejarah komunikasi, esitologi, filsafat, dan sosiologi. Demikian review penjelasan tentang dasar-dasar ilmu politik. Sekian, terima kasih.